Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang mulia, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Di antara nikmat yang banyak itu tentunya salah satu yang paling kita syukuri sekarang adalah nikmat sehat terkait dengan wabah yang luar biasa terjadi di negeri kita sekarang ini, juga di seluruh dunia, yaitu COVID-19. Saya ada mengikuti sebuah diskusi yang dalam diskusi itu dikatakan bahwa di antara faktor yang membuat kurang disiplinnya masyarakat, khususnya masyarakat muslim, terkait penanggulangan wabah COVID-19 adalah doktrin agama yang dipahami dengan salah. Dalam hal ini tentu saya ingin menyeriusi pembahasan bahwa doktrin agama yang dimaksud adalah terkait dengan tentunya Islam sebagai agama. Apa yang dimaksud dengan doktrin agama ini adalah kita tidak boleh takut kepada COVID. Kita harus takut kepada Allah saja. Kata-kata tidak boleh takut kepada COVID dan hanya takut kepada Allah saja secara doktrinal itu sebenarnya, atau secara teks ajaran sebenarnya tidak ada persoalan, bahwa memang sedemikian itulah seharusnya, dan itu merupakan tuntutan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ada selain Allah yang kita takutin, itu bahlah bisa membahayakan akidah kita. Cuma memang pemahaman yang salah terkait hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada COVID, itu yang memang wajar kalau kemudian diyakini bisa berdampak memunculkan masalah, terutama ketidakdisiplinan. Nah, jemaah, saudara-saudara saya yang mulia, saya perlu sampaikan, tuntutan kita, syahadat kita, tauhid, la ilaha illallah, itu salah satu konsekuensinya tidak ada yang saya takuti dalam kehidupan ini kecuali Allah. Kata-kata kecuali Allah seharusnya itu terimplementasikan bahwa ketakutan itu menjadi ketakutan karena Allah. Apakah kita tidak menakuti binatang berbisa ketika binatang berbisa atau binatang buas dekat kepada kita dan kita tidak ada perlindungan misalnya? Apakah kemudian kita akan mengatakan saya tidak takut dengan binatang buas ini dan saya hanya takut kepada Allah, dan karena itu kita tidak melakukan tindakan apa-apa? Tentu saja ini sesuatu yang salah. Nah, saudara-saudara, ketakutan kepada Allah harus diimplementasikan. Ya, saya perlu sampaikan, diimplementasikan dalam bentuk mengikuti apa ketentuan Allah terkait ketakutan itu. Saya takut kepada Allah, saya percaya rezeki itu dari Allah. Tapi jangan lupa Allah menyuruh saya untuk berikhtiar, menuntut atau mencari rezeki itu. Saya tunduk kepada Allah, saya takut kepada Allah, dan Allah menyuruh saya menjadi orang pintar. Apakah kemudian suruhan itu harus saya terima dengan ketaatan pasif, di mana saya hanya diam saja dan berharap di mana otak saya akan dialiri dengan ilmu-ilmu? Tentu saja tidak, saya harus belajar. Saya takut kepada Allah, maka saya akan tanya Allah, ya Tuhan, ada wabah COVID di negeri kami, apa yang harus kami lakukan? Kira-kira demikian, maka ketakutan ini diimplementasikan dengan ikut atau tunduk mengikut kepada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara yang mulia, ketika akhirnya tunduk kepada syariat, saya harus tahu dong, syariat itu target utamanya adalah pemeliharaan jiwa, keselamatan diri saya, dan saya harus ikut serta menjaga keselamatan orang lain. Saya takut kepada Allah, maka saya pakai masker. Saya takut kepada Allah, maka saya cuci tangan. Saya takut kepada Allah, maka saya jaga jarak. Saya takut kepada Allah, maka saya tidak masuk kepada kerumunan. Kenapa? Karena Allah yang saya takuti menyuruh saya untuk menjaga diri saya, menjaga jiwa saya, dan saya juga harus menjaga jiwa orang lain. Oke, seperti Anda melihat, saya sehat, alhamdulillah. Tapi kondisi wabah ini tidak akan mengklaim bahwa seorang yang secara fisik lahiriah kelihatan sehat adalah orang yang sudah bebas dari COVID, karena ada istilah OTG. Kalau saya, na'udzubillahi min dzalik, adalah orang yang mengidap virus, coba bayangkan jika saya tidak pakai masker, jika saya tidak cuci tangan, jika saya tidak peduli saya jabat tangan siapa saja, saya berinteraksi dengan siapa saja, saya masuk ke kerumunan,
Itu sama dengan arti saya tidak sayang diri saya dan tidak sayang kepada orang lain, dan itu berlawanan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, mari kita hanya takut kepada Allah, bukan kepada Covid. Dalam rangka takut kepada Allah, itulah yang harus kita lakukan adalah melakukan protokol kesehatan, penjagaan kesehatan agar kita tidak terjebak dengan masalah atau wabah ini. Yang kedua, Ustadz, tapi lihatlah pemerintah. Pemerintah saja tidak disiplin. Saya mau sampaikan, salah satu yang dibenci dalam Islam ini ima'ah. Orang kurang ajar, ya dia aja kurang ajar. Cuma kami tak kurang ajar. Dia saja tak beradab. Cuma kami tak beradab. Dia saja masuk jurang. Masa kami nggak masuk jurang? Nggak boleh begitu. Ketika ada orang melakukan kebenaran, kita akan ikut serta melakukan kebenaran. Ketika ada orang terjebak kepada ketidakbenaran, kita tidak boleh ikut dalam ketidakbenaran, dan kemudian kita berupaya agar orang itu keluar dari ketidakbenaran itu. Ini sikap yang harus kita ambil sebagai para duat, sebagai muslim yang seharusnya rahmatan lil alamin, bukan ima'ah. Saudara-saudara, ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Semoga Allah meridhai kita, menjaga Anda, menjaga saya, menjaga kita semua. Apa yang saya sampaikan ini, saya lakukan ketika saya sedang mengunjungi pesantren Nurul Azmi, ya, pesantren tahfizul Quran, yang alhamdulillah saya di sini selaku Dewan Pembina Pesantren, dan insya Allah mudah-mudahan saya juga mohon doa keberkahan bagi pesantren ini dan kita semua. Semoga Allah menjadikan Islam jaya, semakin jaya, dan kita terlibat dalam sejarah kembalinya kejayaan Islam itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.